Pondok Pesantren Komarudin. Pondok Pesantren Komarudin merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Gresik. Pondok ini berdiri sejak abad ke-17 Masehi, didirikan oleh Kyai Haji Komarudin selaku pemangku pertama ponpes ini. Ponpes ini cukup terkenal di Gresik, namun masyarakat tidak ada yang mengetahui kitab asli karangan sesepuh ponpes ini. Ya, mungkin kitab karangan para ulama terdahulu di pondok pesantren ini saat ini sudah sangat rapuh, bahkan mungkin sudah berserakan ataupun hilang, dikarenakan usia ponpes ini sudah lebih dari 3 abad. Sangat disayangkan ya jika kitab karangan beliau-beliau tidak dapat dipelajari di generasi digital seperti sekarang ini. Di ponpes ini, para santri bukan hanya diajari mengaji, tetapi juga diwajibkan untuk mengikuti sekolah formal di Yayasan Pondok Pesantren Komarudin. Ya, pondok ini memiliki yayasan yang menaungi pendidikan formal, mulai dari TK, madrasah, SMP, hingga fakultas S2. Pagi ini, kami berkunjung ke kota Gresik, tepatnya di Pondok Pesantren Komarudin. Kedatangan kami bermaksud agar bisa mendigitalisasi naskah-naskah manuskrip yang berada di ponpes ini. Kedatangan kami pun disambut dengan sangat ramah oleh pihak pondok pesantren maupun yayasan. Beliau Kyai Haji Muhammad Eklil Soleh. Beliau adalah pemangku yang ke-8, yakni pemangku Pondok Pesantren Komarudin di era sekarang. Beliau menyambut kami dengan sangat ramah. Beliau juga memberikan kami informasi berupa nama-nama keluarga yang masih menyimpan manuskrip untuk mempermudah perjalanan kami. Sebelum memulai kegiatan pencarian manuskrip, kami berziarah ke makam pendiri ponpes ini, yakni makam Al-Maghfurlah Kyai Haji Komarudin. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah memberikan limpahan rahmatnya serta keridoannya kepada Mbak Komarudin dan juga kepada kami semua. Amin. Setelah berziarah ke makam, proses pencarian manuskrip kita mulai. Lemari ini sendiri awalnya dulu di Langgar Agung. Awalnya sempat ditaruh di Langgar Agung, kemudian ditaruh kembali di rumah ini, di Mbale sini. Ya dari dulu semenjak saya kecil ya tahunya lemari itu ya di pojok situ. Nggih, saya nggak menangi bahwa lemari ini dulunya katanya ada di Langgar, saya nggak tahu. Yang ada di lemari ini insya Allah yang tertua ya catatannya Mbah Soleh Sani.
karena memang rumah ini adalah rumah yang didirikan oleh Mbah Soleh Sani. Rumah ini masih asli, masih otentik, yang mungkin ada beberapa perubahan, tapi ini secara umum, secara keseluruhan ya bangunan ini yang dulu yang didirikan oleh Mbah Soleh Sani. 1,5 abad lah usia rumah ini kemungkinan. Saya pribadi nggak pernah ngutak-ngatik, nggak pernah ngambil, nggak pernah nyimpen di situ karena sudah penuh berbagai macam buku, baik itu yang ternyata kemudian ada tulisannya Mbah Soleh Sani, ada tulisannya Mbah Ismail, dan ada beberapa tulisan dari Mbah Soleh Mustafa. Ya, perjuangan sesepuh kita untuk mencari ilmu itu luar biasa, karena kalau sekarang kan saya mau ngaji jurumiyah tinggal ke toko buku minta jurumiyah, mau ngaji alfiyah tinggal tuku alfiyah, tinggal beli alfiyah, mau ngaji apapun ya tinggal beli. Dulu kan nyatet, nulis. Ya, dan ya kebanyakan yang ada ya kitab-kitab yang standar itu tapi pakai tulisan tangan, dan tulisannya sangat bagus. Saya akui kalau saya dibandingkan dengan tulisan saya sendiri itu jauh, ya kan? Jadi tulisan para sesepuh kita itu sangat bagus, huruf-hurufnya terbaca dengan jelas, Setelah kita buka itu, ya memang paling banyak adalah salinan-salinan, terutama misalnya dalam bidang fikih dan nahwu, dalam nahwu yang paling banyak, dan tasawuf itu yang paling banyak. Saya inisiatif lagi kalau begini terus, ini artinya kan sudah banyak yang beberapa yang sobek kan, akhirnya ya asal supaya ini agak rapi lah, ya kita ikat terus kita taruh di situ. Manuskrip yang ada itu ditulis di zaman Mbah Soleh Sani hidup. Manuskrip di sini maksudnya bukan karya pribadi ya, tapi ya mungkin beberapa kitab yang standar, kitab-kitab yang biasa dipakai ngaji, atau mungkin ya buku-buku catatan itu banyak ditemukan di keluarga-keluarga. Tapi kalau yang tulisan Mbah Komarudin sendiri itu hanya beberapa saja yang pegang, karena ini kitab warisan. Kalau dibawa keluar mau dipinjam kemana itu kita belum mengizinkan, takutnya hilang. Karena kasusnya juga sudah terjadi di beberapa keluarga, itu ada yang ya meskipun yang keluarga sendiri yang minjem, akhirnya ketika ditanya jauh, lo nggak tahu nih, saya lupa tak taruh mana, itu kan eman hilang. Tahun 2019 atas inisiasi dari beberapa orang, terutama dari tim pesantren di Yai Komarudin, kemudian kita menelusuri catatan-catatan, manuskrip yang pernah ditulis oleh para pengasuh Pondok Pesantren Komarudin. Untuk saat ini tempatnya memang kurang representatif, dan di yayasan sendiri insya Allah nanti akan dibikinkan ruangan khusus, dan ini juga atas persetujuan yang pemegang sekarang. Kalau memang mau ya kita taruh di ruangan khusus itu, tentu akan dirawat sesuai dengan prosedurnya. Mungkin ditempatkan suhunya harus sekian, terus ruangannya harus seperti ini dan seterusnya. Itu insya Allah akan dibuatkan oleh yayasan nanti. Ketika sudah ada tempatnya ya kita taruh tempatnya sajalah. Dari keluarga Rengel itu ada yang Rengel Tuban itu sudah ada yang mulai dengan meneliti naskahnya Mbah Abu Ishaq, Mbah Madiani, abahnya Mbah Soleh Sani, karena beliau juga menulis beberapa kitab, diantaranya yang sudah dicetak itu Tibyanul Asror, tafsir surat Yusuf. Akhirnya kita dari Sampurnan pun juga tergelitik, wah ini keluarga yang sana sudah mulai menelusuri kitab itu, maka di sini pun akhirnya kita tergerak untuk mulai menelusuri manuskrip yang ada. Beberapa upaya dari beberapa keluarga juga sudah ada yang mulai mendokumentasikan di foto, tentu fotonya pun juga ini pakai HP, pakai HP biasa ya, tapi ya itu lumayan kan, sudah ada usaha untuk mengabadikan karya-karya leluhur kita.
yang sudah ditemukan itu kan ada 3 buku ya, 3 buku karyanya Mbah Soleh Sani. Maksudnya ditemukan catatan tulisan tangannya, ditemukan tulisan tangannya. Kalau salinan dari kitab karya Mbah Soleh Sani ini sudah beredar sebenarnya. Ini sudah dicetak dan dibaca secara kontinu itu oleh keluarga dari Manyar dan keluarga dari Leran. Itu sudah dibaca. Saya pribadi sendiri nggak tahu kalau ternyata Mbah Soleh itu juga nulis kitab. Yang tahu ya paman-paman yang tahu itu ya ada. Nah, kok nggak diajarkan ya diganti dengan kitab yang lebih besar, mungkin yang kitab standar pesantren lain lah. Nah, itu kalau di beberapa keluarga itu dibaca. Cuma tulisan yang otentik, yang tulisan karya Mbah Soleh baru ditemukan sekarang, baru ketahuan. Setelah tahu bahwa naskah itu ada, kemudian kita minta dari keluarga Manyar untuk kita minta salinan sudah dalam bentuk Word itu, terus kita cetak ulang dan kita pakai untuk ngaji santri-santri. Kita mengetahui tadi itu bahwa perjuangan untuk menuntut ilmu ini sangat luar biasa. Bahkan para sesepuh kita ya nulis sendiri buku-bukunya, nulis sendiri kitabnya, dan juga kita tahu apa yang menjadi stressing dari para sesepuh kita. Jadi akhirnya ketika kita temukan banyak kitab nahwu, banyak kitab fikih dan banyak kitab tasawuf, berarti arah pengembangan pesantren ini ya ketiga titik itu. Jadi nahwu, ilmu alat, cara untuk membaca kitab, dan juga ilmu fikih, dan bahkan dulu pondok ini kan sempat dinamai sebagai Pondok Darul Fikih. Kemudian diganti menjadi nama Komarudin karena memang dulu namanya kan nggak ada. Namanya ya Pondok Sampurnan sesuai dengan nama desanya, Pondok Sampurnan. Kemudian di sekitar tahun 70-an itu sempat muncul nama Darul Fikih, kemudian diganti dengan nama Komarudin. Madrasahnya itu lebih dulu bernama daripada pondoknya. Madrasahnya kan bernama Madrasah As-Sa'adah. Kami juga temukan itu. Ya, yang memberi nama kan Mbah Hasim As'ari. Kitab-kitab ini agar lebih mudah diakses. Kalau misalnya orang datang ke sini pinjem, kita kan juga takut. Nanti kalau dia buka-buka karena ini kitab jadul, kitab sudah sepuh, aja tambah sobek. Nah, kalau ada ini kan enak. Saya mau pinjem, ya ini mana? Bawa flash disk saja sini, tak kasih filenya. Ceritanya mengapa kitab itu ada di sini, ya. Ceritanya itu kan begini. Di kitab itu ada 3 lemari. Cuma di rumah tua sini nggak ada sama sekali, dibawa ke sana semua. Terus saya ke sana, saya lihat-lihat. Loh, kok ada kitabnya canggah saya? Saya bilangin, saya bawa ke rumah. Jadi kitab itu dulu 3 lemari itu di sana semua. Dulu itu saya bawa, iya, tiga lemari dulu itu, kayak lemari jati itu. Terus kok banyak yang tidak terawat itu dulu tuh. Akhirnya saya ambil, saya rawat ke sini. Ada beberapa itu yang nggak sulit, tapi saya telateni, saya buka, saya jemur, saya buka. Terus ya memang saya kan dulu di perpustakaan, jadi ya sedikit ngerti gitu ya. Akhirnya saya ini gak diselamatkan, hangus ini, hangus itu. Iya. Akhirnya saya scan sendiri, saya scan foto kamera, scan kamera itu, iya.
Dan itu akhirnya saya beranikan diri untuk saya fotokopi gitu aja. Saya nggak punya printer. Memang peralatan saya kan kalau punya kan setelah scan di print gitu aja. Itu yang fotokopi aja nggak mau. Saya paksa. Saya paksa itu, Pak. Cak Bakir itu. Kayak mbak nih manggil saya kan, Mbah. Yang ini carane sampean kok sampean wudu sih terus kok nek wis sepi wong kan wong sampean fotokopi gitu. Akhirnya nekat, ya bismillah. Jam 12 tutup fotokopi sampai beberapa hari itu. Ya itu memang kitabnya kitab tua ya. Ya ada saja kan mistiknya itu. Habis itu saya ambrek 1 bulan deh. Sakit. Aduh. Itu belum saya tolak sama sekali. Belum itu. Belum saya apa isinya itu belum. Cuma penyelamatan saja. Setelah saya sembuh, terus saya coba buka halaman pertama, ceret. Loh kok ngene? Di situ ada ceritanya di sini Mbak Komarudin kan santrinya kan tirakatnya itu tahan lapar itu. Ya makan daun kudu 1 lembar 1 hari. Itu. Ternyata di awal kitab itu ada asma'nya. Doa agar tidak lapar. Ya. Di situ saya pelajari, oh ini berarti begitu. Jadi santri-santri itu sebelum riyadhah itu dikasih amalan itu dulu. Terus saya buka lagi 1 kitab. Di situ ada tulisannya, jangan kau jual kitab ini ila akhir zaman. Berarti jangan kamu komersialkan, kalau bahasa sekarang kan gitu, sampai akhir zaman. Itu saya sama paman saya Profesor Abdul Rauf itu, man kok ada gini kitabnya buyut ya, apa? Akhirnya dapat keterangan itu. Setelah itu saya buka, saya mutola'ah, saya konekkan dengan sejarah beliau. Sejarah beliau dulu itu kan beliau adalah dalam buku kisah Kanugrahan itu kan diceritakan bahwa Kiai Komarudin itu nyantri di Ponorogo. Terus saya lagi dapat temuan itu dari Pak Mudofar itu, saya dikasih manuskrip torekohnya Mbak Komarudin. Ya, tarekotnya. Tarekotnya itu di situ dijelaskan apa tarekotnya Mbak Komarudin itu. Seret. Kemudian saya cross check ke Tegalsari. Saya kirim sana filenya. Loh, kok ini? Ini yang dicari keluarga sini gitu. Tegalsari. Berarti ada hubungan itu. Ada hubungan dengan Tegalsari. Tapi Gus, kalau menurut tahunnya itu kan di atasnya Tegalsari. 1705 itu Mbak Komarudin sudah pindah mondok dari Ponorogo. Itu penelitian saya kemarin. Berarti itu sak peguron kali Gus kali Kiai Hasan Besari. Kiai Donopuro berarti, murid Kiai Donopuro. Saya pilih-pilih ada 8 kitab. Meskipun yang menulis itu ada yang bukan Mbak Komarudin. Ya. Putranya Mbak Ismail, Kiai Ismail. Yang ditulis itu ada yang atas nama Sohi buat kitab Komarudin itu sekitar ada 5 kitab. Nah. Kemudian 1 kitab yang saya coba untuk translate, saya transkrip. Di Bandung itu sudah pernah diteliti. Cuma beda. Istilah kalimatnya itu ada yang beda, ada yang gitu. Ya. Yang syarhu kalimat syahadaten. Syarah kalimat syahadaten. Itu.
Terus setelah itu saya tanya lagi sama Gus Kasib itu. Gus Kasib itu yang isi kajian di Tarekat Satoria. Dia juga bilang begini, Gus, gini, kita dari Tarekat Satoria memang berusaha untuk mengumpulkan manuskrip kitab-kitab kuno yang dipelajari oleh ulama-ulama Satori. Kitab Simtul Majid sudah dikaji, Simtul Majid itu. Kemudian yang sekarang ini Dhaul Hala, Zikruhu itu, Dhaul Hala itu. Ada 2 itu yang masih dikaji. Dan rencananya kitab Mbah Komarudin ini. Itu. Makanya saya ngotot, saya scan barang itu. Karena memang saya ini kan hanya memegang saja. Dan Duriya Komarudin kan banyak. Saya juga nggak berani istilahnya monggo kan mboten ndak saya gitu. Wala bai'uha ila akhir zaman. Wala bai'uha ila yaumil qiyamah. Jangan dikomersialkan sampai hari kiamat. Saya sampai sekarang masih penasaran itu. Dan barangkali itu yang membuat saya itu ada rasa takut. Asli takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kepingin mengenalkan diri saya bahwa saya itu dianggap oleh orang-orang sini sebagai pemerhati manuskrip yang ada. Saya itu memang cicit dari Kiai Abdurrahman bin Abdus Salam. Memang orang yang paling banyak membukukan catatan-catatan, termasuk mungkin yang terkaitan dengan asal-usul nama Sampurna itu semuanya adalah Kiai Abdurrahman. Saya kalau ditarik ke Mbak Abdurrahman itu urutannya dari ayah saya, jadi Muhammad Mudhafar itu bin Utsman, kemudian bin Atika binti Abdurrahman. Kiai Abdurrahman sendiri merupakan, kalau bahasa Jawanya cangga, cucu ketiga dari Kiai Komardin. Jika mungkin saya termasuk dianggap orang yang paling sering bongkar-bongkar manuskrip. Alhamdulillah yang dirawati oleh Kiai Abdurrahman masih utuh. Kemudian Kiai Abdurrahman ini merupakan pelopor dari penulisan silsilah yang ada di Pondok Pesantren Komarudin. Saya dulu menemukan buku yang berjilid seperti ini, ada 4 di rumah Ustadz Wasil itu, ada 4. Belum lagi, jadi ini karya kumpulan tulisan dari Kiai Abdus Salam. Sahibu hadal kitab Al-Komarudin angalap dedalan Satoria saking karang ing Sofarwadi aran padukuan pamijahan serta den gawe khalifah oleh izin amuraken dedalan Satoria saking Kiai Mas Bagus Muhammad Muhyiddin ing karang desane kang putra dalem bojong ingkang putu panembahan. Kiai Bagus Komarudin angalap dedalan Satoria ing taun alif wulan Syawal tanggal ping kali jam pukul 9. Mugi-mugi asih Allah Ta'ala ing donya tumeka ing akhirat. Manuskrip ini menjelaskan bahwa Kiai Komarudin bai'ah thariqah Sataria kepada keluarga besar Pamijahan. Nah, di sini dijelaskan mendapat izin untuk menjadi khalifah dari putra beliau yang bernama Dalem Bojong. Kiai Komarudin pernah bai'at thariqah bahkan menjadi khalifah Sataria dari Pamijahan. Bahasa asik, angalap dedalan Sataria. Sataria pakai tok. Kan ada 2 penulisan itu, Pak. Ada Sataria, ada Sataria. Saya tanyakan pada mursyid thariqahnya,
Itu memang ada dua penulisan, ada yang Pito, ada yang Pita, ada yang Satori, ada yang Satori. Tapi yang jelas kan Kiai Komarudin itu, karena ini ditulis oleh orang lain kan, yang jelas ditulis Kiai Komarudin merupakan baiat thariqahnya ke Pamijahan, itu kan yang pasti. Di pondok sini kan menarik kan, kalau kita lihat wiritan yang ada di pondok kan, di pondok kita itu kan ada bacaan Rotibul Haddad yang cenderung afiliasi ke Thariqah Alawiyah. Ada juga seringkali wiritan manakib dari Syekh Qadir Jailani. Berarti juga menerima kehadiran Thariqah Qadiriyah dan Naksabandi. Ada juga zikir Saman. Yang ini merupakan yang mungkin anak kandung atau anak atau cucu kandung dari Thariqah Samaniyah. Kemudian ada lagi di antara beberapa hizib yang ada itu Sadili. Jadi saya melihat berarti kan dari Thariqah Sadiliyah. Jadi Qadiriyah Naksabandiyah ada, Alawiyah ada, Samaniyah ada, Sadili juga ada. Nah, dulu Mbak Komarudin malah Satoriyah. Ini kan menunjukkan keterbukaan kan? Keterbukaan. Sementara ini sudah ada 5 tempat ya, 5 tempat. Jadi di dalam sendiri ada, kemudian di rumahnya dari tinggalannya Kiai Yakub ada kemarin Ustadz Niam. Dari tinggalan, iya, itu cicit dari Kiai Yakub. Jadi Ustadz Muhammad Niam bin Haji Yakub bin Kiai Muhammad bin Kiai Yakub. Jadi itu cicit dari Kiai Yakub. Nah, tinggalan di sana ada. Gitu. Kemudian ada lagi yang cukup banyak dulu tinggalannya Mbak Rahman di rumah Ustadz Wasil ini. Ini kan masih sepupu saya gitu. Saya banyak membaca ini. Ini saya ambil dari rumahnya itu. Saya tertarik karena adanya Thariqah Samaniyah yang di sana ada tertulis tentang kitab Ighosatul Lahfan karya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Tertariknya karena ada satu fasal yang menjelaskan tentang faslun fi dzikri anallah itu kan. Saya lupa bab berapa itu. Kalau tidak salah bab 10 ya. Saya lihat di dalam kemarin ada tulisan bahwa kitab ini milik Muhammad Soleh bin Abu Hasan. Nah, Muhammad Soleh bin Abu Hasan itu ayahnya Pak Nawawi. Tapi tidak berada di rumahnya Pak Nawawi malahan, tapi berada di dalam. Itu. Mungkin ini yang masih ada penulis buku-buku seperti ini itu di rumah almarhum Kiai Bukhari mungkin masih ada. Di bunga masih ada yang belum terbaca. Tapi saya masih curiga ada beberapa tulisan yang dulu saya punya, tapi sekarang tidak saya ketemukan. Contohnya begini, di bunga itu kan ada semacam cerita tutur yang kuat bahwa Kiai Ismail putra dari Kiai Soleh Sani itu pernah melakukan debat dengan Kiai Fakih Mas Kumambang yang merupakan wakil rais akbar dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, karena Kiai Fakih itu juga pakar fikih, maka sangat mungkin, sangat mungkin lah kalau Kiai Ismail yang berdebat dengan pakar fikih masalah fikih itu berarti juga ahli fikih. Nah, sebagai orang yang pernah berdebat mesti punya konsep tentang fikih, mesti punya pemikiran tentang fikih. Nah, namun sampai sekarang hampir tidak kita temukan tulisan dari Kiai Ismail. Sangat mungkin ini dibawa oleh putra laki-lakinya yang masih hidup saat itu bernama Kiai Nafi. Kiai Nafi kemudian punya menantu Kiai Bukhari. Konon katanya ini dibawa ketika Kiai Bukhari dibawa ke sana. Ada lagi mungkin di Leran. Ini yang belum terungkap. Jadi karena begini, Kiai Abdurrahman itu punya anak yang kawin dengan dapat Leran. Nah, di Leran itu merupakan anak pertama dari Kiai Abdurrahman, sehingga buku-buku tentang
riwayat Pondok Komarudin itu dulu termasuk babon dari penulisan buku ini itu diambil dari buku yang merupakan fotokopi dari buku yang diberikan oleh Kiai Abu Naim. Itu. Jadi tentang asal usul mulai dari Kiai Komarudin, dari pengembaraannya mondok sampai kemudian pindah di Komarudin di Sampurnan, itu buku ditemukan di sana. Melihat riwayat di kemarin tentang Sampurnan, asal usul desa Sampurnan, di situ kan diterangkan kalau Ki Abdurrahman itu mencatat dari cerita tutur Bu Nyai Sarifah, istri Kiai Basir, di mana Bu Nyai Sarifah ini merupakan cucu dari Kiai Komarudin. Bu Nyai Sarifah mendapat cerita tutur dari mbahnya, yaitu Nyai Komarudin. Melihat cerita tutur ini kan dari Nyai Sarifah ke Kiai Abdurrahman, maka sangat mungkin penulisannya itu zaman aktif-aktifnya Kiai Abdurrahman dan sepupu-sepupunya untuk merekam pembicaraan dari apa yang dituturkan oleh Bu Nyai Sarifah, istri dari Kiai Basir ini. Jadi kira-kira ya generasinya itu. Kalau saya tidak, mungkin zaman Kiai Solesani masih ada. Sebab ada beberapa Mbak Solesani sendiri sering saya temukan di tulisan yang lepas itu ketemu catatan dari Mbak Solesani itu. Jadi sangat mungkin zaman Kiai Solesani, sangat mungkin. Iya. Buktinya apa? Yang aktif dalam penulisan itu para anak dan menantunya. Yang anak itu Kiai Ismail, yang menantu itu Kiai Yakub dan Kiai Abdurrahman. Jadi memang dan kebetulan kan sekaligus bukan hanya sekedar anak dan menantu kan, sekaligus ini murid dari Kiai Solesani. Dan Kiai Solesani kita temukan ada tulisannya berupa 2 nazm itu kan, nazm tentang akidah, qasidah Lisibyan, dan nazm tentang puasa. Iya. Lebih hebat lagi ayahnya Kiai Solesani juga banyak menulis, sampai ada karya yang insya Allah orisinil yang sudah dicetak sementara ini internal, itu kitab Tibyanul Asror, tafsir surat Yusuf. Jadi tafsir surat Yusuf di Tibyanul Asror fi Qissati Yusuf, merupakan tafsir dari surat Yusuf. Itu ya, ditulis oleh cucu menantu dari Kiai Komarudin. Dan buku-buku ini tinggalan dari Kiai Abu Ishaq, ayahnya Kiai Solesani, itu yang banyak beredar banyak terdapat di daerah Kecamatan Rengel Tuban. Insya Allah sudah mulai dirawat ya sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kita sudah berkomunikasi dari sesama keturunan Pak Komarudin, sudah melakukan komunikasi dan sudah ada komitmen siap dikumpulkan ke sini. Jadi yang ada di daerah Tuban itu siap dikumpulkan ke sini dengan catatan mudah diakses oleh yang lain. Jadi sudah ada kesiapan, ada komitmen. Kami kan gini, dari Durian Pak Komarudin itu kan data kekeluargaannya kan bagus Pak, silaturahim antar keluarga itu. Jadi kan banyak yang keturunannya kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral di masyarakat sana. Seperti di daerah Rangel itu ayahnya Kiai Solesani. Kalau khol mesti kumpul keluarga. Kemudian di daerah Bojonegoro juga ada itu. Bisa kurang lebih sekitar 10 tahunan mungkin ya. Sekitar 10 tahunan ada kesadaran untuk itu, kemudian kita mulai menyampaikan ya gagasan kepada para stakeholder yang ada di Pondok Pesantren Komarudin ya untuk perawatan itu. Jadi memang sejak dulu sudah ada keinginan untuk membuka, kapan boleh diperkenankan membuka almari itu. Itu sekitar 10 tahunan. Sudah ada pembicaraan, tapi masih belum bisa dimulai gitu. Tapi alhamdulillah berkat motivasi dari keluarga yang ada di daerah Tuban, di sana sudah berhasil membukukan salah satu karya dari cucu menantu Mbak Komarudin yang bernama Kiai Abu Ishaq menjadi sebuah tafsir. Memang ada
Ada. Jadi ada tulisan yang kadang-kadang sifatnya rahasia. Jadi mencatat keluarga ini kan itu ada, tapi bukan tulisan manuskrip keilmuan kan itu kan. Itu kan data keluarga pribadi. Itu ada. Tapi itu sedikit kok, sedikit. Rata-rata itu sudah dasar. Ini kebutuhan keilmuan, jadi bukan keilmuan yang kita dukung. Memang dulu saya ingin menyerahkan ini kan saya simpan lama ini. Ya sudah, dari bisik-bisik tetangga sudah kan. Kan sudah ada dibuka library kan. Bahkan di desa Bunga mungkin sudah ada digitalisasi library di desa, sehingga semua orang bisa mengakses melalui digitalisasi yang ada. Nah, apalagi kita sudah melakukan katalogisasi kan. Ya terus terang kami memang ingin mendapatkan banyak dari proses digitalisasi itu. Di antaranya nomor satu misalnya, setelah terbukukan semua, kita kan enak nanti bisa mengakses peninggalan tulisan ini mungkin tanpa merusak itu kan. Terus kemudian kita bisa lebih tahu lagi kedalaman ilmu para leluhur kita, dan itu kan bagian dari kita membangun motivasi untuk anak-anak cucu kita untuk semakin meningkatkan budaya akademiknya itu kan. Leluhurnya sudah sampai pengembarannya sampai ke Pamijahan, pada zaman belum ada kendaraan bermotor kok. Anak cucunya sudah ada pesawat terbang kok masih di sini itu kan. Kan nanti jadinya kata dalam tempurung kan ini. Tapi banyak yang bisa didapat itu. Dan yang paling penting tadi kan kita membantu terwujudnya budaya akademik di lingkungan kita. Memang terasa masih kurang gitu. Dan mungkin bisa dijadikan motivasi untuk membangkitkan lagi khasanah pesantrennya yang sedikit agak kalah dengan pendidikan formal. Ini kan perlu. Nah, ini loh tinggalan mbah-mbah seperti ini kok kita nggak bisa gitu. Kalau dulu pinter-pinter baca kitab sampai menulis seperti ini, nah sekarang kok santri ini nggak bisa baca kitab, itu apa yang salah gitu? Ada yang salah barangkali itu. Kitab dan naskah-naskah kuno telah kami dapatkan. Sebelum proses digitalisasi, kita melakukan penyetingan alat terlebih dahulu, mulai dari kamera hingga mesin digitalisasi yang akan dikoneksikan ke laptop. Ada beberapa tahapan dalam proses digitalisasi manuskrip. Yang pertama adalah pengecekan kitab. Apabila kitab terlalu rapuh, maka kita perbaiki terlebih dahulu. Apabila ada halaman yang kurang, maka kami cari halaman yang hilang dan disusun sesuai halaman. Yang kedua, mengukur semua sisi kitab atau naskah yang akan disetting di mesin digital kami. Dan yang terakhir, kitab mulai kita foto satu persatu menggunakan software khusus yang telah terintegrasi ke laptop khusus kami. Setelah proses digitalisasi naskah selesai, masih ada tahapan selanjutnya, yakni semua kitab yang sudah kami digitalisasi, kami beri tanda dan sampul agar lebih awet nantinya. Setelah itu, kitab sudah siap kita kembalikan kepada pemiliknya. Proses digitalisasi manuskrip di Pondok Pesantren Komarudin ini memakan waktu kurang lebih 9 hari. Selama 9 hari itu, kami juga menyempatkan berkunjung ke beberapa makam wali di daerah Gresik dan sekitarnya.
Saya Agus Iswanto, peneliti Balai Litbang Agama Semarang. Kami bersama 3 tim yang lain dari program Bermisi. Saya Agus Iswanto, kemudian ada Pak Alvan Firmanto, juga peneliti Pesulbang Lektur Hasanah Keagamaan di Kementerian Agama. Lalu ada tim asisten fotografi dan lokal asisten. Kami berhasil mendigitalisasi 79 bundel manuskrip koleksi Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik. Nah, dari 79 bundel itu berhasil didapat sekitar 56 image atau gambar, ya, hasil fotografi. Koleksi yang kami digitalisasi itu dari 4 rumah, meskipun 4 rumah ini terpisah-pisah, tetapi mereka menyebutnya sebagai koleksi Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik. Nah, dari 5 itu, pertama di dalam Gus Alauddin, yang kedua di rumah Gus Mi'am, yang ketiga di rumah Pak Isa, yang keempat dari rumah Pak Muzaffar, yang kelima dari asrama Baitur Rahman atau peninggalan dari Kiai Abdurrahman. Dari hasil yang kami identifikasi, naskah atau manuskrip tertua yang kami temukan adalah berangka tahun 1831. Ya, meskipun tentu mungkin ada yang lebih tua, tetapi dari beberapa angka tahun yang tersebut di dalam kolofon manuskrip itu yang paling tua adalah 1831 Masehi. Nah, naskah yang berangkat tahun 1831 ini adalah naskah yang menurut keterangan di dalam manuskripnya itu disalin oleh Kiai Soleh Sani. Di situ tertulis Ibnu Madian. Nah, Ibnu Madian ini dalam beberapa keterangan masyarakat, keterangan keluarga, Ibnu Madian adalah Kiai Soleh Sani. Kiai Soleh Sani ini adalah pengasuh atau pemangku kelima Pondok Pesantren Komarudin. Isi manuskripnya adalah soal tasawuf. Di situ kita temukan teks Bayan Alif, Zikir Hadat, dan Tarekat Samaniyah. Nah, koleksi manuskrip yang berangkat tahun 1831 ini kami temukan di rumah Pak Isa, ya, salah satu kerabat pondok pesantren atau salah satu kerabat pengasuh Pondok Pesantren Komarudin. Nah, naskah-naskah yang lain yang kami temukan ya bervariasi dari segi temanya, sebagaimana kitab-kitab pesantren, ya, seperti fikih, ada Fathul Qorib, ya, tauhid gitu, seperti Aqidatul Awam tauhidnya atau Jauharat Tauhid, dan lain-lain. Jadi secara umum memang dari sisi teks itu memang teks-teks yang sudah populer dan lazim dipelajari di pesantren-pesantren, baik dari sisi ilmu alat, ya, ilmu nahwu shoroh, dari sisi fikih maupun dari sisi tasawuf. Naskah yang berangkat tahun 1831 ini adalah naskah yang disalin atau terdapat keterangan, ya, bihot, itu ada tulisan bihot, terdapat keterangan bahwa naskah ini disalin oleh Kiai Soleh Sani. Jadi bisa dikatakan naskah yang berangkat tahun 1831 ini adalah naskah yang memang betul-betul adalah peninggalan dari Kiai Soleh Sani. Untuk koleksi manuskrip di Pondok Pesantren Komarudin mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah skriptorium, ya, karena ditemukan banyak sekali penyalin-penyalin yang memang
dia adalah seorang kiai di pondok pesantren ini. Seperti salinan-salinan dari Kiai Abdurrahman yang banyak kami temukan dari koleksinya Asrama Putra Abdurrahman atau dari Gus Wasil. Nah, dari sejumlah koleksi manuskrip Gus Wasil itu kami menemukan hampir banyak kolofon yang menyebutkan bahwa manuskrip-manuskrip itu adalah salinan dari Kiai Abdurrahman. Jadi bisa dikatakan Pondok Pesantren Komarudin juga sebagai sebuah skriptorium yang memproduksi manuskrip yang digunakan sebagai bahan pelajaran atau bahan mengajar pengajian-pengajian di pesantren tersebut. Jika dilihat dari berbagai bahasa, manuskrip-manuskrip di Pondok Pesantren Komarudin ini bervariasi. Tentu lebih banyak Arab, tetapi juga Arab itu biasanya terdapat terjemahan antar baris, ya, interlinear glose, ya, yang beraksara pegon dalam bahasa Jawa. Selain itu juga kami menemukan manuskrip yang berbahasa Melayu. Nah, kami tidak menemukan manuskrip-manuskrip yang beraksara Jawa. Jadi yang lebih banyak adalah beraksara Arab dengan bahasa Arab, beraksara Jawa, beraksara pegon dengan bahasa Jawa. Hal yang menarik dari manuskrip koleksi Pondok Pesantren Komarudin adalah kita bisa melihat bagaimana jaringan keilmuan, ya, jaringan keilmuan kiai-kiai atau para pengasuh, keluarga pengasuh Pondok Pesantren Komarudin. Karena di beberapa manuskrip kita temukan bahwa ada jaringan intelektual antara Gresik, Bungah, ya, Pondok Pesantren Komarudin dengan Ponorogo, dengan Pamijahan, ya, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, lalu dengan Aceh. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana jaringan keilmuan para kiai, para pengasuh atau para pendiri Pondok Pesantren Komarudin. Selain itu, yang menarik dari koleksi manuskrip Pondok Pesantren Komarudin adalah manuskrip-manuskrip tersebut mencerminkan keterbukaan pemikiran, ya, keterbukaan pemikiran para kiai, ya. Karena di dalam manuskrip-manuskrip tersebut kita menemukan bagaimana mereka mempelajari madhab yang berbeda, pemikiran yang berbeda dari berbagai ulama, ya. Dan ini penting menurut kita karena ini bisa menunjukkan bagaimana pesantren juga sudah menunjukkan pemikiran-pemikiran berat, ya, pada masanya. Nah, yang menarik lagi, kami juga menemukan kritisisme, ya, mungkin kita bisa sebut kritisisme dalam manuskrip-manuskrip tersebut. Misalkan kami menemukan manuskrip yang berisi satu jawaban kritis terhadap tudingan atau kritikan dari kelompok keagamaan tertentu, ya, kita mungkin bisa sebut sebagai kelompok Puritan, gitu, ya, terhadap satu amalan kelompok pesantren Aswaja. Jadi si penulis ini, si pengarang ini yang disebut sebagai Kiai Soleh Mustafa itu menulis satu jawaban atas kritik kalangan Puritan yang disitu disebut sebagai kalangan Wahabi. Nah, dia menyanggah keberatan-keberatan atau tudingan-tudingan kalangan Wahabi itu tentang bagaimana menghormati para wali, menghormati para kiai, ya, para ulama, masalah tahlil, ya, dan masalah amalan-amalan Aswaja, amalan-amalan kalangan tradisionalis lainnya yang banyak dibahas di manuskrip itu. Nah, tetapi yang menarik, selain teks-teks populer itu yang kami temukan, sebetulnya ada banyak catatan-catatan penting dan menarik mungkin di sela-sela atau di sisi-sisi
manuskrip itu yang penting dalam konteks sejarah keilmuan pondok pesantren Komarudin ini. Pengerjaan digitalisasi ini dapat terbantu dengan baik karena banyak pihak yang terlibat dan membantu kami. Kami harus mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, ya, ketua yayasan Pondok Pesantren Komarudin, para pengasuh, ya, para kiai, para gus, dan Pusat Studi Pesantren Institut Agama Islam Komarudin. Juga kepada para pemilik manuskrip yang dengan penuh kesadaran bahwa manuskrip ini perlu dilestarikan dengan cara digitalisasi. Sudah 9 hari kami di Gresik. Kami sudah menyelesaikan kurang lebih 15.000 naskah telah berhasil kami digitalisasi. Sekarang waktunya kami untuk pamit pulang. Sebelum kepulangan kami membuat tasyakuran kecil-kecilan, sekaligus penyerahan kenang-kenangan dari kami untuk Ketua Yayasan Pondok Pesantren Komarudin.